Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, amin. Mengawali pemaparan kali ini, mohon izin saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sudarjo, dosen SETI Indonesia Malang. Selain sebagai dosen, saya diserai amanah yang pertama sebagai ketua LPPM. Yang kedua, saya juga memimpin redaksi majalah akademika STIE Indonesia Malang. Pada saat sekarang ini saya mengampu mata kuliah manajemen strategik, program studi S1 manajemen, konsentrasi pada manajemen sumber daya manusia. Beban SKS-nya di KSKS sebagai mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah manajemen strategik bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang komprehensif, diantaranya meliputi 1. Kemampuan dalam manajemen dan pengambilan keputusan strategik. 2. Kemampuan menentukan visi. 3. Kemampuan menentukan misi. 4. Kemampuan merumuskan tujuan dan unsur-unsur manajemen strategik. 5. Kemampuan menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. 6. Kemampuan mengelola corporate social responsibility. 7. Kemampuan menentukan strategik perusahaan bisnis dan fungsional. 8. Kemampuan menentukan strategik perusahaan untuk mencapai tujuan dengan pendekatan yang inovatif. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pada penyampaian materi atau materi pembelajaran, saya berupaya menyampaikan materi dengan jelas dan terstruktur, serta dengan menggunakan beberapa metode seperti metode diskusi, problem solving, dan metode demonstrasi agar menyenangkan dan bergembira. Diharapkan materi juga mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi kuliah yang saya sampaikan berpedoman pada capaian lulusan dari mata kuliah manajemen strategik. Adapun capaian mata kuliah saya laksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Capaian lulusan mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan khusus. Aspek sikap terdiri dari 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. 2. Menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nomor 3. Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 4. Dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. 5. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademika. B. Aspek keterampilan umum. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
C. Penguasaan pengetahuan. 1. Menguasai minimal membuat proposal perencanaan strategik. Kedua, memiliki wawasan tentang lingkungan dan bisnis, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Mampu menyelenggarakan proyek dengan mengaplikasikan manajemen strategik secara teori dan praktek. D. Keterampilan khusus. 1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Nomor 2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum dan konsep teoritis di bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Nomor 3, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Sedangkan capaian mata kuliah manajemen strategik dapat saya jabarkan sebagai berikut. 1. Kompetensi akhir. Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan 1. Konsep dasar manajemen strategik. 2. Konsep dan metode analisis internal dan eksternal perusahaan. Ketiga, konsep dan metode perumusan strategik organisasi. Keempat, konsep dan metode implementasi strategik organisasi. Kelima, merancang implementasi, pengendalian dan inovasi strategik. 2. Subkompetensi meliputi 1. Mampu memahami karakteristik manajemen strategik. Nomor 2. Mampu menganalisis pengaruh lingkungan eksternal perusahaan. Ketiga, mampu menganalisis pengaruh internal perusahaan. Keempat, mampu memahami analisis SWOT dan penggunaan metrik SWOT. Kelima, mampu memahami strategi implementasi, yaitu memahami rumusan strategik jangka panjang. Keenam, mampu memahami strategik implementasi, yaitu analisis strategik dan pemilihan strategik. Ketujuh, mampu memahami pengendalian strategik. Kedelapan, mampu memahami implementasi strategik dalam manajemen dan operasi. Nomor 9, mampu memahami implementasi strategik dalam staffing dan directing. Nomor 10, mampu melaksanakan evaluasi strategik. Nomor 11, memahami etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Nomor 12, mampu menganalisis kasus yang ada di perusahaan, kasus 1. Kemudian yang 13, mampu mendesain strategi yang dapat diterapkan, kasus 2. Dan ke-14, mampu membuat rekomendasi dari hasil penyelesaian kasus. Sedangkan materi mata kuliah manajemen strategik yang akan saya sampaikan meliputi 1. Ruang lingkup manajemen strategik. 2. Strategik rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan. 3. Pemindaian lingkungan internal perusahaan. Keempat, pemindaian lingkungan eksternal perusahaan. Kelima, tanggung jawab sosial dan corporate social responsibility. Keenam, etika manajemen corporate. Ketujuh, menyusun perencanaan strategik global. Kedelapan, merumuskan tujuan dan strategi jangka panjang. Nomor 9, perumusan strategi bisnis. Nomor 10, perumusan strategi multi bisnis.
Nomor 11, mendesain taktik fungsional. Nomor 12, mediator struktur organisasi dan strategi bisnis. Nomor 14, kepemimpinan budaya dan bisnis. Yang terakhir, nomor 14 adalah pengendalian strategik. Sebagai referensi utama dalam pembelajaran ini, saya tampilkan pada slide video. Sedangkan referensi tambahan adalah berupa jurnal, artikel, koran, majalah, dan media komunikasi dalam bentuk lainnya. Tentu yang membahas tentang materi manajemen strategik. Guna mendukung pelaksanaan pembelajaran agar lebih fleksibel dan efektif, maka saya juga memakai platform yaitu Google Classroom, Gmail, Google Drive, dan WhatsApp. Pada konteks pembelajaran tatap muka, saya berpedoman pada prinsip belajar mahasiswa aktif, student centered learning, sesuai dengan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya, dalam pendekatan interaction, saya selalu mengajak mahasiswa untuk tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi, sehingga terjadi interaksi timbal balik. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa metode agar menarik dan inovatif. Di antaranya adalah cooperative learning, small group discussion, problem based learning, project based learning. Dan sebagai langkah akhir dari proses pembelajaran, yaitu saya melakukan assessment, yakni melakukan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa secara objektif. Untuk penilaian dilakukan dengan berpedoman pada 5 kriteria berikut ini. 1. Kehadiran bobotnya 10%. 2. Tugas dan presentasi mandiri bobot 20%. Partisipasi kelas bobot 20%. Ujian tengah semester bobot 25%. Yang kelima adalah ujian akhir semester bobot 25%, total 100%. Demikian paparan proses pembelajaran mata kuliah manajemen strategik dengan metode delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya, saya sajikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen strategik dengan metode micro teaching secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah makan tadi? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita mata kuliahnya apa ya? Ya, manajemen strategik. Yang kita bahas terkait dengan pengaruh lingkungan internal dalam perusahaan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kita akan membahas apa sih pengaruh lingkungan internal di dalam mengembangkan, di dalam kita ingin berkembang lebih maju, lebih mendapatkan profit dan sebagainya. Ketika kita menjadi manajer, ketika kita di dalam suatu perusahaan harus memberikan nilai lebih, tahu tentang bagaimana mengamati, bagaimana kita menilai suatu lingkungan internal yang perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan. Oke, kita kemarin
sebelum pembahasan mengenai materi pemindaian lingkungan internal, kita membahas tentang pemindaian lingkungan eksternal. Oke, baik. Jadi kalau di lingkungan eksternal itu tentang pemindaian lingkungan eksternal. Nah, saya ingin tahu apakah kalian kemarin sungguh-sungguh belajar. Oke, Mbak Mub, coba tuliskan. Boleh seingatnya aja. Ayo, seingatnya kemarin aja, lingkungan eksternal itu apa aja? Organisasi. Mbak Erna, ayo maju. Nomor 3 apa? Kompetisi. 4. Pangsa pasar. Membahas tema yang masih terkait mengapa integritas itu penting. Integritas itu adalah kejujuran. Oke. Komitmen. Apa komitmen? Saya berkomitmen untuk terus melakukan perubahan-perubahan di dalam suatu perusahaan. Komitmen adalah janji yang perlu ditepati, bahwa setiap staf, setiap direktur harus punya komitmen untuk sama-sama mengembangkan perusahaan. Profesionalisme apa? Profesi, tanggung jawab termasuk adalah bagian dari profesionalisme. Ahli di bidangnya. Jadi harus di dalam organisasi itu perlu orang-orang yang memang terlibat itu harus punya keahlian yang sesuai dengan apa yang diperlukan dalam organisasi. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang misi dan tujuan. Misi dan tujuan itu harus juga dikaji ulang. Apakah perumusan misi dan visi atau tujuan itu sudah baik atau sudah benar? Apa manfaatnya merumuskan tujuan yang baik? Tujuan yang baik itu adalah tujuan yang bisa diukur. Kita lanjutkan. Visi dan misi sudah, kemudian struktur organisasi. Oke, selanjutnya struktur organisasi. Kalian pernah melihat struktur organisasi? Pernah. Struktur organisasi di mana? Kantor. Nah, struktur organisasi itu kan biasanya bentuknya di sini ya. Ini siapa? Di kepala atau direktur. Di sini sekretaris ya. Di sini wakil. Di sini adalah seksi-seksi ya. Seksi-seksi. Selanjutnya adalah staf. Oke? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Mas Jaya, monggo. Mengapa struktur organisasi perlu dianalisis dalam mengembangkan perusahaan? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Mengapa struktur organisasi perlu dianalisis di dalam mengembangkan suatu perusahaan? Ada yang mau membantu saya? Saya coba bantu jawab, Pak. Oh ya. Kalau menurut saya,
Pada struktur organisasi terdapat aspek tugas dan fungsi. Dan tugas serta fungsi itu yang menjalankan roda organisasi. Karena itu jika struktur organisasi tidak berfungsi, maka organisasi akan berhenti beroperasi. Ya, jawaban yang bagus. Jadi di struktur organisasi itu menggambarkan orang-orang yang ada di dalamnya. Contohnya, kepala atau direktur. Kalau kalian analisis bahwa tingkatan kepala ini tanggung jawabnya lebih ringan dari sekretaris atau lebih ringan dari wakil direktur. Lebih mana? Lebih ringan mana antara tanggung jawab antara kepala atau direktur dengan sekretaris? Sekretaris. Lebih ringan sekretaris. Baik, selain tunjangan atau gaji, bahwa struktur organisasi itu juga mencerminkan kewenangan. Kewenangan itu istilahnya, kalau yang ini direktur atau kepala yang memberi tugas sekretaris atau sekretaris yang memberi tugas direktur? Direktur memberi tugas kepada sekretaris. Itu namanya kewenangan. Oke. Jadi itu yang kita bahas untuk materi hari ini. Tadi sudah terkait dengan faktor internal yang kita bahas. Yang pertama tadi adalah apa? Yang kedua, misi, visi, dan tujuan. Yang pertama terkait dengan nilai. Yang ketiga, struktur organisasi. Itu masih banyak lagi, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, jadi perkuliahan hari ini kita akhiri. Untuk tugas sudah saya kirim lewat WhatsApp. Jadi nanti minggu depan dikumpulkan bersamaan masuk di kelas. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang berani menutup perkuliahan hari ini? Saya, Pak. Ambil gala, belah duren. Tetap. Cakep. Makasih. Tetap kuliah biar tambah keren. Cakep. Makasih. Ya, tepuk tangan untuk. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.